Halo teman-teman, saya Ramatisan. Kali ini saya akan meresensi novel dengan judul Arusyah and the End of the Time dengan judul resensi Arusyah dan Dunia Mitologi Hindu. Buku dengan judul Arusyah and the End of the Time ini dikarang oleh Rosani Choksi dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Nadia Andiwani. Buku ini diterbitkan oleh PT Misen Publika dan buku ini adalah edisi pertama di bulan Januari 2019. Buku ini memiliki ketebalan 3 cm dengan jumlah halaman 427 halaman. Buku dengan nomor ISBN 978-602-385-6275 ini dijual dengan harga 94.500 untuk Pulau Jawa. Siapa itu Rosani Choksi? Rosani Choksi lahir 14 Februari 1991, adalah pengarang laris versi New York Times dengan novel-novel remaja karyanya seperti The Star-Touched Queen pada 2016 dan A Crown of Wishes pada 2017. Novel Arusyah and the End of the Time ini mengangkat cerita seorang anak berusia 12 tahun bernama Arusyah yang tinggal bersama ibunya di Museum Seni dan Budaya India kuno. Aru sering berbohong tentang barang-barang di museum untuk membuat teman-temannya terkesan. Suatu hari, Aru ditantang oleh temannya untuk membuktikan bahwa lampu Hanuman benar-benar ajaib. Aru tidak sengaja menyalakan lampu Hanuman yang tertutup, sehingga melepaskan makhluk jahat bernama Sleeper dan menyebabkan waktu berhenti. Di tengah kebingungan Aru, seekor merpati ajaib bernama Bu muncul dan memberitahu Aru bahwa dia adalah reinkarnasi dari salah satu Pandawa. Untuk menghentikan Sleeper, Aru harus memulai misi berbahaya. Di tengah perjalanannya, Aru bertemu Mini, yang ternyata juga reinkarnasi Pandawa. Bu memberi mereka misi untuk menemukan 3 kunci surgawi. Mereka memulai petualangan melintasi dunia mitologi, menghadapi rintangan dan makhluk seperti raksasa, naga, dan roh penjaga. Kunci pertama berada di Palace of Illusion, atau tempat ilusi. Aru dan Mini menghadapi tantangan ilusi dan kebohongan di tempat ini. Mereka harus melawan rasa takut dan mengaruh ilusi untuk menemukan kunci pertama. Di sini, Aru belajar pentingnya kepercayaan pada diri sendiri dan Mini. Untuk menemukan kunci kedua, mereka pergi ke pasar ajaib. Di sini, mereka menghadapi makhluk-makhluk ajaib dan harus menukar sesuatu berharga untuk sebuah informasi. Mereka mendapat kunci kedua dari makhluk bernama Aiden melalui ujian moral dan keberanian. Setelah perjalanan panjang, sampailah mereka di tempat kunci terakhir berada, yaitu House of Forgotten atau rumah yang terlupakan. Di tempat ini, mereka berhadapan langsung dengan Sleeper. Sleeper menguji mereka dengan rasa takut, bersalah, dan ingatan-ingatan masa lalu. Mini harus menghadapi ketakutan akan kematian, sedangkan Aru harus menghadapi kebohongan-kebohongan di masa lalunya. Di momen itu pula, Sleeper memberitahu identitas aslinya, yang ternyata adalah ayah dari Arusyah. Pernyataan tersebut menyebabkan Aru berada di pilihan yang sulit, antara berhenti melawan ayahnya, atau tetap melawan ayahnya untuk menyelamatkan dunia. Setelah Aru dan Mini saling menguatkan, Aru memutuskan untuk melawan ayahnya demi menyelamatkan dunia. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan kunci ketiga dan berhasil menghentikan Sleeper, namun hanya untuk sementara waktu. Di akhir cerita, Sleeper melarikan diri, dan Aru beserta Mini pergi kembali ke dunia nyata. Di situ waktu mulai berjalan normal kembali seakan tidak terjadi apa-apa. Buku ini di-cover dengan baik, di mana di cover depan terdapat tokoh Aru beserta makhluk-makhluk mitologi Hindunya, dan dibalut dengan perpaduan warna yang pas sehingga nyaman di mata. Selain itu, unsur mitologi Hindu pada buku ini dapat menambah wawasan para pembaca. Tokoh Aru dan Mini juga mencerminkan sikap pantang menyerah, berani, saling tolong-menolong, dan saling menguatkan, yang dapat ditiru oleh para pembaca. Menurut saya, kekurangan dari buku ini adalah alur cerita yang lambat pada awal-awal bab, sehingga menyebabkan pembaca terasa bosan, dan akhir cerita yang menggantung, karena musuh utama dalam buku ini belum sepenuhnya terrealkan. Kesimpulan saya mengenai buku Arusyah and the End of the Time ini adalah tema yang dibawakan seperti kepercayaan, kerjasama, persahabatan, dan takdir disampaikan dengan latar mitologi Hindu yang penuh imajinasi. Pengarang berhasil menyampaikan bahwa kekuatan bukan hanya berasal dari fisik seperti bertarung, tetapi juga dari keberanian, saling membantu, ketulusan, dan kasih sayang. Gaya penulisan novel ini cukup detail karena dapat membuat pembaca seakan-akan berada di posisi Aru. Alur cerita semakin apik karena hadir tokoh Mini, sahabat Aru yang merupakan seorang Pandawa juga. Walaupun pada awal cerita terasa membosankan karena alur yang lambat, pengarang berhasil menjadikan cerita yang menarik di pertengahan hingga akhir cerita. Ditambah dengan tantangan seperti mengambil keputusan sulit, pengorbanan, dan pertarungan.
Buku ini cocok bagi para pembaca yang menyukai cerita petualangan dengan latar mitologi, cerita penuh perjuangan, cerita penuh makna, dan hubungan antar manusia. Sekian resensi saya mengenai buku Arusha and the End of the Time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.